Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dan jamaah semuanya dalam keadaan sehat walafiat pada hari ini dan seterusnya. Pada hari ini di Masjid Istiqlal akan disampaikan kajian zuhur yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Abdurrahman Bustami MA. Kajian pada Selasa 20 Agustus 2024 dengan kajian kitab Khuluqul Muslim. Mari kita ikuti bersama-sama dan niatkan kita untuk mencari ilmu, thalabul ilmi, untuk kesempurnaan agama kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-akhlaqa min al-din wa 'ala biha sya'nal mu'minin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin muhtarimin yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Imam Besar Masjid Istiqlal Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar MA, segenap pimpinan Badan Penyelenggara Masjid Istiqlal, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur alhamdulillah pada hari ini kita bisa beriktikaf di masjid dan berniat bertalab ilmu, juga nuansa kemerdekaan. Kita bersyukur atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Ada pepatah Arab mengatakan laisa syai'un athmanu minal hurriyah, yang artinya tidak ada sesuatu yang lebih berharga, tidak ada sesuatu yang lebih bernilai daripada kemerdekaan. Maksud dari pepatah itu sesungguhnya kemerdekaan jiwa dari apapun. Seperti kita sebagai kaum muslimin, mari kita merdekakan jiwa kita dari akhlak razail, budi pekerti yang tidak pada tempatnya, yang bersemayam pada jiwa kita, sehingga ketika seseorang telah menghilangkan akhlak-akhlak tercelanya, maka merdekalah dia dari intervensi setan dan dari tekanan hawa nafsu yang membelenggu jiwanya. Maka ahli matematika, ahli aljabar, father foundingnya Al-Jabbar, Syekh Al-Khwarizmi yang lahir di Khwarizm, kampung daerah Khiva, Uzbekistan, mengatakan, ditanya oleh seseorang, wahai Tuan, nilai seseorang yang berbudi pekerti itu berapa nilainya menurut ilmu matematika? Jadi manusia itu ada nilainya. Tanyalah sama seseorang kepada ahli matematik Al-Jabbar, Syekh Al-Khwarizm. Kata beliau menjawab, nilai manusia yang berakhlak itu 1. Lantas orang itu nanya lagi, wahai Tuan, bagaimana itu orang yang berbudi mulia itu berparas elok, rupawan, cantik, indah, mukanya bagus. Oh, berapa nilainya? Tambah saja 0 katanya. Jadi berapa? 10. Baik Tuan, tapi orang itu bernasab mulia, keturunan bangsawan. Berapa nilainya jadinya Tuan? Kata Bapak matematika itu mengatakan tambah saja 0. Jadi berapa? 100. Baik Tuan, tapi orang itu selain indah rupanya, keturunannya mulia,
Juga dia hartawan, hartanya banyak, sedekah melulu. Berapa nilainya Tuhan? Oh tambah saja 0 katanya. Jadi berapa? 1000 ya. Berarti semakin banyak kebaikan hanya nambah 000 saja. Mungkin 1 miliar yang dia miliki nilainya menurut ahli aljabar itu. Maka kita berpikir mengapa Syekh Al-Khwarizmi mengatakan yang berakhlak itu 1, lanjutannya kok diberikan 0 saja. Oh ternyata ada kemungkinan beliau menilai itu berdasarkan kepada apa yang dikemukakan oleh Imam Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali, khalifah yang keempat. Di mana Imam Ali mengatakan, jika hartamu hilang darimu, jika hartamu pergi dari sisimu, maka engkau tidak kehilangan apapun. Ketika kesehatan pergi darimu, maka engkau kehilangan setengah daripada kehidupan. Tapi ketika akhlak, budi pekerti yang mulia hilang dari jiwamu, maka engkau menjadi kehilangan segala sesuatunya. Oh mungkin dari situ sehingga ketika akhlak seseorang hilang, maka walaupun kaya raya, walaupun rupawan, walaupun bangsawan, tetap tidak ada nilainya hanya 0 saja. Di situ Pak ya. Maka inilah pentingnya akhlak sebetulnya, maka kita kaji di Masjid Istiqlal ini sebagai bahan bekal kita untuk menjadi manusia yang betul-betul sesuai dengan harapan Allah bahwa kita memiliki izzah. Kita masih meneruskan bab izzah. Maka Nabi juga, Imam Ali juga berkata seperti itu. Dari mana dasarnya? Ada kemungkinan mengambil daripada innama bu'istu, kata Nabi, liutammima makarimal. Kata Nabi, aku hanya diutus tuh hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia saja. Maka Allah pun tidak berkata apapun kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad engkau ini luar biasa gantengnya, enggak. Atau Nabi Muhammad engkau ini turunan Hashim, turunan Quraisy, enggak. Tapi wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya Muhammad sesungguhnya engkau memiliki budi pekerti yang mulia. Jadi Bapak jamaah yang dirahmati Allah, ini kita melanjutkan bab izzah. Maksudnya apa? Allah Ta'ala mengharapkan kita mulia. Memiliki kehormatan, keutamaan, memiliki ego, harga diri yang harus dipertahankan dan haram disia-siakan. Jadi jiwa kita itu Islam menyuruh kita untuk memuliakan eksis diri kita sendiri. Dan nggak boleh kita menyia-nyiakan, memurah-murahkan harga diri kita. Nah, fal Islamu indama awsal muslima bil izzah. Maka agama Islam ketika Islam ini memerintahkan, menganjurkan kepada seorang muslim, kita sebagai mukmin bil izzah, agar memiliki sifat terhormat, mulia. Bagaimana firman Allah? Kami ciptakan Bani Adam ini walaqad karramna, dan sungguh telah kami muliakan Bani Adam ini. Oh Pak, enggak ada Pak. Selain manusia itu mulia, enggak ada. Makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang melebihi kemuliaannya daripada manusia. Bapak kan ada malaikat. Betul. Apa malaikat lebih mulia daripada manusia? Lebih mulia enggak? Hah? Dasarnya apa? Dalilnya manusia lebih mulia daripada malaikat. Malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya Pak ya? Jadi walhasil ini manusia ini diharapkan oleh Islam ini memiliki izzah. Nah, ketika Islam itu memerintahkan kita agar memiliki izzah, sifat yang mulia terhormat, hadahu ila asbabiha, maka Islam memberikan jalan, memberikan sebuah petunjuk kepada
sebab-sebab untuk mulia itu bagaimana. Islam tidak membiarkan kita tanpa arah. Tetap Islam mengajarkan kita sebab-sebab untuk kemuliaan ini bagaimana. Kata Allah Ta'ala, kata Rasulnya, wahai manusia, kalau you mau mulia, kalau you mau terhormat, ini loh jalannya. Itu maksudnya Pak ya. Wa yasaralahu wasailaha, dan Allah Ta'ala Islam ini akan memudahkan kepada seorang muslim yang harus memiliki jiwa mulia itu, kepada hasilnya itu Allah Ta'ala membantu, menolong, memudahkan. Wa afhamahu annal karamata fit taqwa. Dan Islam memberikan sebuah pemahaman kepada muslim kita, annal karamata, sesungguhnya kemuliaan itu enggak bisa dicapai selain oleh takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak ya, mulai dipahami nih Pak ya. Jadi dasar untuk mulia itu ternyata dari apa Pak? Takwa. Wa annas sumuwa fil ibadah, dan sesungguhnya keutamaan itu dari ibadah Pak. Sesuai dengan wa ma khalaqtul wal insa illa ya'budu. Wa annal izzata fi ta'atillah, dan sesungguhnya izzah, kemuliaan, kehormatan, harga diri, kekuatan, ketegasan, itu adalah hanya ada taat pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dirahmati Allah, ada dikatakan bahwa jika seseorang itu mulia, kita pernah nggak lihat manusia mulia dimuliakan oleh manusia banyak? Banyak. Mau raja, mau presiden, mau menteri, mau pejabat, siapapun, banyak kan dimuliakan sama manusia kan? Lepas tangannya. Banyak nggak manusia dimuliakan? Jika seseorang mulia, namun kemuliaannya itu bukan berlandaskan pada ketakwaan dia kepada Tuhan Allah, maka nanti ujung-ujungnya, kesimpulannya, dia akan mendapatkan kehinaan. Sekali lagi Pak, orang mulia nih top, wah dimuliakan habis deh, wah semua orang ngeri. Tapi ini manusia ini ngemuliain dia itu, dia bukan dasarnya takwa, bukan. Dasarnya ini Bapak tahu semua lah, paham lah. Dengan apa namanya, protokoler. Jadi memang harus dimuliakan. Nah ketika kemuliaan itu landasannya bukan dari sebab taat, ibadah, takwa sesuai dengan ini, maka ujung-ujungnya kemuliaan itu akan hilang dan dia bisa-bisa jadi menjadi. Contohnya banyak nggak? Bapak pernah lihat orang yang dimulia-mulia, tiba-tiba dia duduk sila di lantai, makan satu piring, tidak ber-AC, tidak beralas tikar. Ada nggak yang begitu? Banyak ya? Banyak. Nah, maka Nabi berdoa, Allahumma aghnini bil ilmi, wa zayyinni bil hilmi, wa akrimni bit taqwa. Nah, di sini ada takwa. Jadi Nabi SAW mengatakan, ya Allah kayakan aku dengan ilmu, wa zayyinni bil hilmi, dan hiasi aku dengan hilim. Oh top, hilim sudah dibahas. Hilim lebih tinggi daripada sabar, lebih sulit. Wa akrimni bit taqwa, dan muliakanlah aku, kata Nabi, bit taqwa, dengan mulia itu dengan sebab takwa kepadamu. Makanya Allah Ta'ala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah, orang yang paling mulia di antara kamu sekalian adalah di sisi Allah orang yang paling takwa. Siapa Pak kira-kira yang paling takwa? Hah? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 100 Pak. Betul Ustaz. Maksudnya muji Nabi itu. Tidak ada yang lebih takwa daripada Nabi Muhammad.
dan tidak ada yang lebih mulia daripada Rasulullah SAW. Paham ya Pak ya? Jadi itu Islam ini tidak membiarkan, kata Islam, yuk saudara mesti mulia. Tapi enggak membiarkan dia kemuliaannya itu dari mana? Enggak. Dibimbing oleh Islam, oh mukmin diberikan sebuah pemahaman bahwa al-karamata fit annal karamata fit taqwa wa anna sumuwa fil ibadah wa annal izzata fi taatillah. Gengsi. Oh keren itu dari sebab dia fi taatillah dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu. Bapak pernah nggak lihat seorang ulama tua, alim, salih, semua orang ngeri melihat dia dan semua orang tunduk dan patuh kepada beliau? Pernah kan? Mengapa? Karena ketaatan dan ketundukannya, ibadahnya, ketakutannya maksimal kepada Allah, sehingga semua manusia ini takut sama dia. Maka ada ulama mengatakan begini, ketika kamu kalah sama Allah, ketika Anda kalah oleh Allah, maka tidak akan ada hamba yang dapat mengalahkanmu. Dulu kita nggak ngerti terhadap pernyataan itu. Maksudnya kalah sama Allah itu bagaimana sih? Ya nggak? Oh Bapak jamaah yang dirahmati Allah, ternyata orang yang kalah dengan Allah itu dia malam-malam, coba bayangin, orang tidur jam 3, jam 2, jam 3, setengah 4, dia bangun, dia sholat, dia bermunajat, dia nangis kepada Allah. Kalah nggak sama Allah? Kalah nggak? Nah orang gitu yang keren itu. Makanya maqam mahmuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Tuh. Kalau seseorang sudah makomnya mahmuda, ada nggak bisa orang ngalahin dia? Nggak. Oh itu. Jadi kita pahami Pak, jadi orang yang kalah sama Allah, oh maksudnya orang yang ibadah, dia taat, dia takwa kepada Allah sampai dia nangis, kalah sama Allah, maka orang itu insya Allah menjadi mulia. Pak ya? Wal mu'minu alladzi ya'lamu dzalika wa ya'malu bihi yajibu ay ya'khudha nasibahu kamilan. Ghairu mankusin fil hayatir rafi'atil majidah. Seseorang mukmin yang telah mengetahui tadi, Pak, kita nih mukmin, Bapak nih yang mulia, setelah Bapak ini memahami, mengetahui bahwa mulia itu dengan takwa, bahwa istimewa itu dengan ibadah, mulia itu dengan taat, dan Bapak mengamalkan semua itu ibadah, yajibu dia berhak mendapatkan bagian hidupnya itu dengan sempurna. Maksudnya apa? Enggak kamilan, dia sempurna, enggak berkurang. Di muka bumi ini dia harus mulia. Fa iza atada alayya ahadun, apabila seseorang mengganggu Bapak, apabila seseorang menyakiti, apabila seseorang mempersekusi kita, kana intisabuhu lidifa'i an nafsihi jihadan fisabilillah, maka menolak kesemuanya itu adalah menjadi jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan posisi kita kalaupun kalah menjadi syahid. Tuh, untuk melindungi diri ini Pak ya, maksimal. Di sini dikatakan wa min thamma fa inna mautal muslimi duna haqqihi syahadatun. Dengan demikian seseorang yang meninggal, mati dia Pak, dengan tanpa hak, maka dia menjadi mati yang syahid.
Ada di sini sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang kepada Nabi Muhammad SAW, faqala, dia berkata. Ada orang datang Pak sama Nabi. Ya, dia bilang begini. Ya Rasulullah, ara'aita in ja'a rajulun yuridu akhadha mali. Wahai Nabi yang mulia, bagaimana pendapatmu jika datang seseorang kepadaku mau mengambil hartaku tanpa hak? Rampok, mencuri terang-terangan. Terang-terangan kan minjem Pak, tapi nggak dibayar sampai mati Pak. Ya, ada yang begitu. Ini terang-terangan dia. Qala, maka Nabi SAW yang mulia menjawab, la tu'tihi malak, jangan sekali-kali engkau berikan hartamu kepada dia. Jangan Pak. Qala, maka Nabi bersabda lagi, oh enggak, si seseorang itu nanya lagi sama Nabi, araita in qatalani, bagaimana dia kalau menyerang aku, bercita-cita ingin membunuhku? Qala, Nabi SAW bersabda, qatilhu, udah sikat, kata Nabi. Apa bahasanya? Habisin udah. Ajar. Itu Pak, Islam tuh begitu. Tapi apakah ada yang lebih indah daripada itu? Ya ada, nanti ada Al-Qur'annya, ada hadisnya. Yang endingnya, yang akhlak tingginya mengalah Pak. Tapi kita dapat sesuatu yang banyak. Biasanya kalau Bapak disakiti orang, contoh Bapak disakiti tetangga. Tapi rasa sakit itu irasional Pak. Ini tetangga saking jahatnya menyakiti Bapak pada sesuatu yang gak dimengerti oleh akal. Bapak aja bingung kok bisa-bisanya tetangga sejahat ini. Tapi Bapak sabar. Nanti biasanya Allah memberikan sesuatu derajat kepada Bapak. Anak Bapak maju hidupnya. Ilmunya berkembang, derajatnya tinggi, rezekinya banyak, jodohnya bagus. Ada kalanya kalau kita melawan, kita nggak diberikan itu. Dasar kita sabar, akhirnya Allah Ta'ala yang kirim tentara sama dia. Akhirnya dia jadi sakit Pak. Kita nggak lawan juga tiba-tiba dia jadi stroke. Tiba-tiba dia jadi kanker. Kita semakin sehat, kita semakin maju, anak kita semakin berkah. Itu sebetulnya. Jadi Allah tuh tidak diam Pak. Allah tidak tidur. Allah tidak membiarkan orang zalim sekehendaknya di muka bumi ini. Dan Allah mengharamkan kezaliman atas dirinya sendiri. Dan kezaliman terhadap kita sesama kaum sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh Pak, protek daripada Allah ini buat kita nih luar biasa Pak. Kalau mau kita bahas, ya, maka Nabi bilang udah hajar, kata Nabi, sikat aja. Kalau dia mau begitu, ya kan? Qala, itu orang nanya lagi, ara'aita in qatalani. Wahai Nabi yang mulia, bagaimana dia jika membunuh aku? Apa kata Nabi? Kata Nabi, gimana? Wa anta syahid, kata Nabi. Dan kalau engkau terbunuh oleh dia, engkau syahid. Surga enggak? Yang ngebunuh? Neraka. Tapi dia masih nanya lagi nih Pak. Ara'aita in qataltuhu. Wahai Tuhan Nabi yang mulia, sebaliknya bagaimana kalau aku yang membunuh dia? Dia nyerang aku nih, tapi aku lebih jago. Silat Cimande, ya. Ya kan? Akhirnya aku dapat membunuhnya. Rungkat tuh orang. Ya. Gimana kata orang tuh? Apa kata Nabi yang mulia? Huwa finnar. Tetap dia di neraka. Jadi yang terbunuh itu dia duluan sih. Ya. Kita ngalah aja sudah. Ya. Naam. Yes. Ya. Famin azzatil mu'min alla yakuna mustabahan likulli tami'in. Dan sebagian daripada kemuliaan, kehormatan, keutamaan seorang mukmin adalah jangan membiarkan, menghalalkan seseorang berbuat aniaya terhadap kita. Atau orang yang bercita-cita
menyerang kita. Nggak boleh tuh Pak. Kita harus pertahankan. Bulan lalu kita bahas betapa Islam ini datang untuk menjaga yang 5 itu. Ya. Nyawa, harta, agama, kemudian keluarga, dan harta, nyawa, keluarga, apa lagi Ustaz? Harga diri, jiwa, dan agama. Itu wajib. Maka ini kita ketemu lagi sekarang. Jadi nggak boleh tuh seseorang menyerang kita. Bal alaihi, sedikit lagi Bapak, bal alaihi ayyastamita duna nafsihi wa irdihi. Akan tetapi dia harus, ayyastamita itu Pak, mati-matian, harus sungguh-sungguh dia, sebisa-bisa dia untuk menjaga harga dirinya, wa malihi dan hartanya, wa ahlihi dan keluarganya. Itu Pak, indah Islam itu ya. Masya Allah. Kita jangan kepanjangan ya. Kalau kepanjangan gak ajib juga nih. Cukuplah sampai sini. Ya, barangkali ada hal-hal yang